you see what I see? Halo, perkenalkan, namaku Isna. Cerita ini aku alami di saat aku masih menjadi salah satu mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Jawa Timur dengan jurusan ilmu keperawatan. Antara semester 5 atau 6, saya mendapatkan praktek di salah satu rumah sakit besar di Jawa Timur. Nah, apesnya saya mendapatkan ruangan yang terkenal sangat killer seniornya, dan di situ tuh junior itu sangat amat dituntut oleh senior. Di suatu hari saya mendapatkan shift malam. Waktu itu saya masih ingat betul, jam 1 saya masih terbangun, sedangkan teman-teman saya itu sudah tidur, tapi posisinya mereka itu tidurnya di atas meja, jadi posisi duduk. Karena di rumah sakit ini, yaitu di ruangan ini, jujur saja senior, perawat maupun dokternya itu kalau malam pasti istirahat malam, sedangkan junior itu ndak boleh tidur, jadi mau ndak mau itu harus terjaga sepanjang malam. Sedangkan waktu itu mungkin saya saja ya yang paling kuat untuk begadang, jadi jam 1 itu saya masih melek gitu sendirian di situ sambil ngerjakan laporan keperawatan. Nah, saya ingat betul saya mendapatkan panggilan bel salah satu ruangan yang saya jaga. Akhirnya saya menuju ke ruangan itu, dan di situ ada satu pasien bapak-bapak dengan kondisi penyakitnya yaitu diabetes, dan diabetesnya itu sudah parah. Yang menunggu bapak ini ada 2 anak laki-laki, yang satu anak kandungnya dan yang satu itu teman dari anak bapak ini. Dari kejauhan itu firasat saya itu sudah tidak enak, karena bukan rahasia umum lagi ketika seseorang yang sering bersinggungan dengan ajal itu gampang gitu membedakan dari jauh mana yang orang sehat, mana yang sudah wafat, atau bahkan mana yang akan wafat. Akhirnya saya datanglah ke situ, saya tanya. Ternyata kata anak bapak ini itu sudah tidak bisa diajak ngobrol dari jam 12, tapi masih ada refleks gerak gitu. Sedangkan jam 12:30 sudah mulai turun kesadaran, tapi masih bisa gerak tangan dan kakinya. Jadi waktu itu kenapa anaknya nggak langsung manggil tenaga medis, dikiranya bapaknya ini tidur gitu. Jam 1, kenapa kok anak ini khawatir, karena diajak ngobrol bapak ini sudah ndak nyaut, digerakin juga sudah ndak bisa, dan ya ndak ada respon apa-apa. Otomatis anak ini khawatir. Sedangkan waktu itu saya cek, saya itu sebenarnya sudah firasat, wah bapak ini sudah meninggal. Tapi tidak mungkin saya mendoktrin suatu hal tanpa saya cek dulu. Jadi waktu itu saya cek tanda vitalnya, dan betul saja ternyata bapak ini wafat. Tapi waktu itu saya belum bilang ke anaknya bahwa bapak ini sudah wafat.
sebelum saya menyampaikan berita duka itu, saya pastikan dulu, yaitu saya akhirnya membangunkan salah satu senior yang menurut saya sifatnya lebih sabar daripada senior-senior lain. Akhirnya di situ kami ngecek berdua bersama-sama, dan senior juga sudah memastikan bahwa bapak ini kondisinya wafat. Dan berita ini saya sampaikan ke anaknya, lalu di situ anaknya langsung pecahlah tangisannya. Dan buru-buru mengambil handphonenya untuk mengabari orang rumah bahwa ayahnya sudah meninggal. Di situ posisinya saya sendirian ya, hanya dengan jenazah saja, karena senior begitu mengecek kondisi jenazah ini, itu langsung balik lagi ke ruangan untuk melanjutkan tidur. Dan anak ini setelah saya beritahu kondisi ayahnya, langsung keluar ruangan untuk telepon. Otomatis mau ndak mau saya rawat jenazah sendiri. Di sini saya jelaskan, rawat jenazah itu maksudnya menali atau mengkondisikan bagian-bagian tubuh biar ndak kaku sebelum dimandikan atau dikuburkan. Karena mayat yang terlalu lama ndak diurus itu kan pasti lama-lama kaku. Nah, akhirnya mau ndak mau saya itu rawat jenazah sendiri. Kondisi bapak ini itu perawakannya besar, tinggi, dan badannya itu dipenuhi dengan borok khas diabetes yang basah gitu dan beraroma khas. Sedangkan badannya itu bengkak gitu loh, penuh dengan cairan, karena diabetes bapak ini tuh sudah sangat amat parah. Dan waktu itu ya jujur saja, saya dengan kondisi sendirian di dalam ruangan, hanya saya dengan jenazah, itu sudah rasanya agak gak nyaman ya, karena ini itu yang saya urus itu jenazah lawan jenis saya, jadi kurang nyaman saja gitu. Apalagi di situ kondisinya suasananya sudah agak anyep, panas-panas, gak enak. Sedangkan bapak ini tuh meninggal posisinya matanya terbelalak. Jadi waktu itu tuh sebenarnya saya sudah berusaha menutup mata bapak ini, tapi gak mau tertutup. Jadi saya tutup matanya itu pasti buka lagi. Saya tutup matanya, buka lagi. Seperti itu berulang-ulang sampai 5 mungkin 7 kali. Sampai akhirnya saya nyerah. Saya akhirnya memfokuskan ke bagian tubuh lain, yaitu menalikan jempol kaki kanan dan kiri. Saya tali pakai kasa itu ya, seperti rawat jenazah lainnya. Sampai pada akhirnya di bagian tangan, waktu memposisikan tangan ini kan harusnya tangan itu terkelungkup seperti orang sedang sholat ya, karena bapak ini beragama Islam. Nah, setiap kali sudah di posisi yang betul, saya ngambil kasa untuk menalikannya, itu pasti tangan ini jatuh ke bawah lagi. Saya posisikan lagi, jatuh ke bawah lagi. Saya posisikan lagi, jatuh ke bawah lagi. Seperti itu berulang-ulang. Dan saya ngerasanya
tangan ini tuh semakin lama itu semakin berat, seperti bukan berat yang saya rasakan di awal saya merawat jenazah bapak ini. Sampai pada akhirnya di situ hawanya udah ndak enak banget, dan itu saya mendengar suara yang lirih banget di belakang telinga saya berbisik gini, "Mbak." Nah, itu saya langsung merinding ya. Saya antara mau kabur itu juga ndak mungkin ninggalin jenazah ini, nggak kabur itu juga gimana. Saya juga takut sebenarnya, karena antara takut sama senior yang galak atau takut sama ketakutan saya sendiri gitu. Sampai pada akhirnya saya melawan ketakutan saya sendiri, dan saya itu ngobrol dengan jenazah ini tuh seperti ini, "Bapak, mohon maaf ya kalau saya menyakitin jenengan." Yang artinya, "Bapak, maaf ya saya kalau menyakiti Anda. Tolong Pak kerjasamanya. Kasihan loh Pak kalau semisal Bapak seperti ini, nanti anaknya sedih karena lihat bapaknya sudah meninggal tapi dengan kondisi yang belum terawat gitu." Dan waktu saya telungkupkan lagi tangannya, itu alhamdulillahnya itu bisa gitu, dan terasa enteng, jadi kayak tangan manusia biasa, nggak yang berat banget gitu, enggak. Dan setelah saya berhasil menalikan tangannya, saya bilang lagi, "Pak, permisi ya, matanya saya tutup dulu, boleh ya Pak?" Dan waktu itu mata yang awalnya di awal saya sudah berusaha nutup berkali-kali tidak bisa, di situ tuh bisa. Dan waktu matanya tertutup detik itu juga, itu keadaan di ruangan itu tuh enak gitu, kayak suhu normal suatu ruangan, jadi tidak panas lagi. Nah, setelah itu sudah jenazahnya sudah siap untuk saya bawa ke ruang jenazah, dan waktu saya sudah membereskan semua alat-alat dan juga kondisi jenazah ini, waktu itu saya bilang gini, "Pak, terima kasih ya sudah meringankan beban pekerjaan saya." Dan itu kalau saya ingat masih merinding sih. Dan itu tuh saya benar-benar sadar kalau saya itu mendengar suara pakai bahasa Jawa seperti ini, "Inje." Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya iya gitu. Itu saya sekarang aja masih merinding kalau ingat cerita ini. Sekian dulu cerita dari saya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi saya akan cerita pengalaman saya yang lain, karena pengalaman saya juga banyak sekali secara pribadi bersinggungan dengan hal-hal mistis. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com